Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ida Haryanti. Saya guru di SMK PSM 2 Takeran, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Universitas Negeri Malang dengan program studi Pendidikan Kimia dengan nomor induk mahasiswa 223127708231. Hari ini, Kamis, 6 Oktober 2022, pada pukul 8 pagi, saya melakukan praktik pembelajaran di SMK PSM 2 Takeran, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, guna memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Di sini saya mengambil materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit di kelas 10 dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat video pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke lab untuk pembelajaran, mari kita menyanyikan Indonesia Raya dulu. Andi, silakan dipimpin untuk menyanyikan Indonesia Raya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Seperti biasa, sebelum masuk pembelajaran, silakan salaman dulu sama saya. Monggo dimulai dari Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Siap menerima pembelajaran hari ini ya? Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, saya minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Siap, doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, akan saya absen terlebih dahulu. Dari yang pertama, Ahmad Muhaimin. Oke. Kemudian Fikri. Haikal. Sekarang perhatikan gambar yang ada di layar monitor. Apakah kalian masih ingat apa itu larutan? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Apa itu larutan? Saya Bu. Oke. Apa itu campuran, Mak? Larutan atau campuran mungkin bermacam zat atau lebih dengan bermacam-macam perbedaan komposisi dan memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusun. Oke, betul sekali. Oke, kalau begitu salah satu tolong mengulangi jawaban dari Mas Rahmat. Coba Mas Reno tolong mengulangi apakah itu larutan? Larutan adalah campuran homogen bermacam zat atau lebih dengan bermacam-macam
perbandingan komposisi dan memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusunnya. Jadi yang dijelaskan oleh Mas Rahmat dan Mas Reno mengenai larutan itu betul sekali, di mana larutan itu merupakan campuran homogen. Dia terbentuk dari 2 zat atau lebih yang memiliki sifat yang sama dengan penyusunnya. Selanjutnya perhatikan gambar yang ada di layar monitor. Itu ada 4 gambar. Dari keempat gambar tersebut, mana yang menurutmu campuran yang termasuk ke dalam larutan? Coba siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Coba Mas Peter. Saya Bu. Ya. Gambar 1, 2, dan 3 Bu yang termasuk larutan. Ya, betul sekali. Jadi apa yang dikatakan Mas Peter itu betul sekali. Dari keempat gambar itu, gambar pertama, kedua, ketiga itu merupakan larutan. Larutan itu antara zat pelarut dan zat telarut itu tidak dapat dibedakan. Perhatikan kalau gambar keempat itu kan antara pelarut dan zat terlarutnya masih dapat dibedakan. Perhatikan lagi pada layar monitor. Di situ ada 2 gambar. Yang pertama adalah gambar peringatan atau himbauan mematikan listrik saat banjir. Gambar kedua itu adalah berita mengenai pemadaman listrik ketika banjir. Menurut kalian, kenapa listrik itu harus dimatikan ketika terjadi banjir? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Coba Mas Haikal, menurutmu kenapa listrik itu perlu dipadamkan ketika banjir terjadi? Mana bisa juga manusia itu dan bisa mengakibatkan hal tersebut. Ya, betul sekali. Jadi himbauan dari PLN kenapa listrik itu harus dipadamkan atau dimatikan ketika banjir terjadi itu menghindari adanya konsleting atau terjadi orang yang kesetrum. Betul sekali. Nah, fenomena tersebut itu berkaitan dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran yang harus kamu capai dalam pembelajaran hari ini itu ada 5 tujuan. Yang pertama adalah setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi, nanti kalian mampu menjelaskan pengertian dari apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah nantinya kalian melakukan eksperimen atau praktikum, kalian dapat membedakan 3 sifat larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah maupun larutan non-elektrolit. Kemudian yang ketiga, setelah kalian melakukan eksperimen, menggali informasi, berdiskusi, kalian dapat mengelompokkan mana-mana larutan yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah setelah kalian melakukan eksperimen atau praktikum, setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi, nanti kalian dapat membedakan 3 sifat larutan elektrolit lemah, kuat maupun larutan non-elektrolit. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti kalian akan saya tayangkan sebuah video, kalian menentukan rumusan masalahnya. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dalam fase ini nanti kalian melakukan diskusi kelompok. Kemudian fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Dalam fase ini nanti kalian mulai berdiskusi dan melakukan praktikum. Selanjutnya fase keempat yaitu mengembangkan dan menyaksikan hasil karya.
pembelajaran. Jadi hari ini kita itu akan membahas mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Seperti yang ada di gambar, larutan itu berdasarkan daya hantarnya itu ada dua. Yang pertama apa, Mas? Yang pertama adalah elektrolit, kemudian non-elektrolit. Kemudian elektrolit sendiri dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama ya elektrolit kuat, yang kedua ya betul sekali. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang perhatikan video yang saya tayangkan di depan. Video tersebut menceritakan tentang menangkap ikan dengan alat setrum. Perhatikan video tersebut, itu ikannya sudah mengapung semua ya. Itu kenapa mengapung? Karena sudah di Sekarang saya ingin bertanya, video tadi itu kan memperlihatkan orang yang memancing dengan menggunakan alat apa? Alat setrum. Dari video tersebut dapat dilihat bahwa yang disetrum itu apanya? Airnya. Tetapi kenapa ikannya yang mengapung? Ayo jawab salah satu. Siapa yang bisa menjawab? Oke, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Oke, siapa namanya, Mas? Handi. Oke, silakan Mas Handi. Hal ini menunjukkan bahwa air sungai dapat menghantarkan arus listrik. Jadi betul sekali yang dikatakan Mas Handi. Ketika orang menggunakan alat setrum untuk memancing, itu ikannya yang mengapung. Kenapa ikannya yang mengapung? Karena air itu dapat menghantarkan arus listrik. Betul sekali. Kemudian dari video yang kamu amati, silahkan buat rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu berupa pertanyaan. Dari video tersebut, buatlah rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa membuat pertanyaan dari video yang telah saya tayangkan? Bu, dari larutan yang ada di depan, larutan mana yang memiliki sifat yang sama dengan air sungai? Ya, betul sekali. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Mas Rudi. Sekarang siapa lagi yang bisa membuat pertanyaan atau rumusan pertanyaan? Angkat tangannya. Saya, Bu. Oke. Bagaimana cara membedakan larutan-larutan tersebut? Ya, betul sekali. Jadi pertanyaan dari Mas Rudi dan Mas Peter itu sudah betul sekali. Itu merupakan rumusan masalah dari video yang telah saya tayangkan. Sekarang waktunya kalian berkelompok. Akan saya bagikan kartu peserta atau ini name tag namanya. Nanti silakan dipakai di sakunya masing-masing menggunakan jarum yang telah saya sediakan. Nanti kamu berkelompok sesuai dengan warna kartu yang kamu miliki. Misal, A memiliki kartu warna biru, kemudian D memiliki warna kartu juga biru. Berarti A dan D itu satu kelompok. Begitu ya, saya bagikan. Mulai absen nomor 1, Mas Ahmad
jarum yang telah kamu ambil. Kemudian sekarang silakan membentuk kelompok sesuai kartu nama yang kamu dapatkan. Kalian sudah membentuk kelompok sesuai kartu nama masing-masing ya? Oke, sekarang saya bagikan. Ini kartu meja. Kartu meja ini adalah menunjukkan kamu kelompok berapa. Apa kelompok 1, kelompok 2, ataupun kelompok 3. Kemudian di sini ada ketua dan anggotanya. Nama ketua dan nama anggotanya. Untuk kelompok 1 nantinya akan diketuai oleh Mas Handi. Silakan dipasang di atas mejanya. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 itu diketuai Mas Rahmat. Kemudian yang kelompok ketiga itu diketuai oleh Mas Peter. Selanjutnya akan saya bagikan LKPD tiap kelompok. Selanjutnya adalah kita melakukan praktikum. Praktikum itu mengenai apa? Yaitu untuk menyelidiki daya hantar listrik suatu larutan. Nantinya kita akan menguji daya hantar listrik suatu larutan menggunakan alat uji elektrolit. Sekarang perhatikan, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan 2 anak atau 3 anak mengambil alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum atau percobaan daya hantar listrik suatu larutan. Silahkan kalian buka LKPD-nya bagian prosedur kerja. Jadi sebelum kamu melaksanakan praktikum, kamu perhatikan dulu prosedur kerja yang akan dilakukan. Dan perhatikan baik-baik, karena ini praktikum, perhatikan keselamatan kerjanya. Jangan sampai larutan terkena bajumu atau terkena tanganmu. Sekarang kalian melakukan praktikum mengenai uji daya hantar listrik suatu larutan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu adalah rangkaian alat uji elektrolitnya. Kemudian ada elektrodenya. Dari rangkaian uji elektrolit itu ada elektrodenya, yaitu berupa paku. Kemudian ada baterai. Ya, ini ada baterainya ya, ada baterainya. Kemudian ada lampunya. Kemudian ada kabel. Selanjutnya alat yang lain yang digunakan adalah ya gas kimia atau disebut juga sebagai gas breaker. Kemudian untuk bahan-bahannya itu ada glukosa atau gula, ada natrium hidroksida, kemudian ada larutan kalium hidroksida atau KOH, ada larutan asam klorida atau HCl, kemudian ada air, dan terakhir itu adalah asam cuka. Perhatikan baik-baik ya, sebelum dan sesudah percobaan untuk setiap larutan, bilaslah setiap elektroda dengan air dan keringkan dengan tisu. Jadi kalau kalian sudah menggunakan elektrodenya atau pakunya pada larutan, misalnya menggunakan larutan HCl, kemudian akan menguji lagi pada larutan NaOH, maka elektroda atau pakunya itu kamu bilas dulu menggunakan air, setelah itu dikeringkan menggunakan tisu. Kemudian ketika kamu melakukan percobaan, jangan lupa tabel pengamatan diisi
Kalau menyala berarti dia berfungsi dengan baik. Diamati ya, apakah lampunya menyala, kemudian dan juga apakah paku atau elektrodanya di sekitarnya itu terjadi apa? Apakah terjadi gelembung atau tidak? Kamu juga amati. Nah, sekarang kamu amati apakah lampunya menyala terang atau redup. Kemudian kamu juga amati pakunya atau elektrodanya. Apakah ada gelembungnya atau tidak. Perhatikan dengan baik-baik. Kemudian hasilnya catat di tabel pengamatan. Ada yang mau ditanyakan dalam pelaksanaan praktikum ini? Ya, Mas Rahmat. Kenapa pada asam klorida, larutan KHOA, larutan NaOH itu lampunya menyala terang? Ya, alasannya adalah karena ketiga larutan itu dapat menghantarkan arus listrik. Kalian sudah melaksanakan diskusi dan praktikum, dan sepertinya kalian sudah menyelesaikan LKPD. Berarti sekarang waktunya kalian presentasi. Kita mulai presentasinya dari kelompok 2 terlebih dahulu. Sekarang waktunya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan percobaan pada larutan. Pertama yaitu larutan HCl, pengamatan lampu terang sekitar elektrode gelembung banyak. Kedua, larutan NaCl, pengamatan lampu terang sekitar elektrode gelembung banyak. Ketiga, larutan NaOH, pengamatan lampu terang sekitar elektrodenya gelembungnya banyak. Larutan CH3COOH, pengamatan lampu redup gelembung sedikit. Yang keenam, air, pengamatan lampu tidak menyala sekitar elektrodenya tidak ada gelembung. Ketujuh, larutan gula, pengamatan lampu tidak menyala sekitar elektrodenya tidak ada gelembung. Lanjutkan bawahnya. Kelompokan bahan-bahan yaitu pada ke-1 larutan HCl elektrolit kuat, larutan NaCl elektrolit kuat. 3 larutan NaOH elektrolit kuat. 4 larutan KHOA elektrolit kuat. 5 larutan CH3COOH elektrolit lemah. Larutan air non elektrolit. Dan 7 larutan gula non elektrolit. Coba Mas Rado hasil dalam pengamatannya digeser ke atas dulu. Jadi menurut kelompok 2 itu menyatakan bahwa larutan HCl, NaCl, NaOH, dan larutan KOH itu lampu yang diamati menyala terang. Kemudian di sekitar elektrode atau pakunya juga timbul gelembung yang banyak. Untuk larutan CH
rode ataupun paku itu juga tidak ada gelembung. Selanjutnya tolong di terataskan. Menurut kelompok 2 itu larutan HCl, NaCl, NaOH, KOH itu merupakan elektrolit kuat. Kemudian untuk CH3COOH dia merupakan elektrolit lemah. Untuk air dari larutan gula merupakan larutan non elektrolit. Dari apa yang dipaparkan oleh kelompok 2, adakah yang mau memberikan saran, masukan, atau pertanyaan? Monggo. Oke, kelompok 3, kelompoknya Mas Peter. Silahkan Mas Peter jika ingin bertanya pada kelompok 2. Larutan mana sajakah yang dapat mengantarkan arus listrik? Pada percobaan saya, larutan yang dapat mengantarkan arus listrik adalah larutan HCl, larutan NaCl, larutan NaOH, larutan KOH, dan larutan CH3COOH. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 4 yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Salah satu silakan menuliskan data pengamatannya di laptop saya. Kelompok 4 sudah menuliskan data pengamatan di laptop saya. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya kelompok kami, kelompok 4 atau motif 4 ingin mempresentasikan hasil percobaan larutan. Larutan nomor 1, larutan HCl, pengamatan lampu terang sekitar elektrod gelembung banyak. Nomor 2, larutan NaCl, lampu terang sekitar elektrod gelembung banyak. Nomor 3, larutan NaOH, lampu terang sekitar elektrode gelembung banyak. Nomor 4, larutan KOH, lampu terang sekitar elektrode gelembung banyak. Nomor 5, larutan CH3COOH, lampu redup sekitar elektrode gelembung sedikit. Nomor 6, air, lampu tidak menyala sekitar elektrode tidak ada gelembung. Nomor 7, larutan gula, lampu tidak menyala sekitar elektrode tidak ada gelembung. Selanjutnya saya akan mengelompokkan larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non elektrolit. Nomor 1, larutan HCl, elektrolit kuat. Nomor 2, larutan NaCl, elektrolit kuat. Nomor 3, larutan NaOH, elektrolit kuat. Nomor 4, larutan KOH, elektrolit kuat. Nomor 5, larutan CH3COOH, elektrolit lemah. Kelompok 4 sudah melakukan presentasi. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi? Saya, Bu. Ya, Mas Peter, monggo. Disebut apakah larutan yang dapat mengalirkan listrik? Larutan elektrolit. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Mas Andi, silakan. Kelompokkan jenis larutan berdasarkan daya antar listriknya. Silakan Mas Rino menjawab pertanyaan dari Mas Andi. Larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non elektrolit. Cukup ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya? Kalau tidak, kita berikan tepuk tangan atas presentasi kelompok 4. Semua kelompok sudah melakukan
dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian elektrolit sendiri itu dibagi juga menjadi dua, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat itu ciri-cirinya apa? Coba salah satu menjawab. Mas Reno coba menjawab ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Indikator nyala lampu tegak ada gelembung gas banyak dalam larutan terionisasi sempurna, contoh NaCl, HCl, KOH, NaOH. Kemudian untuk elektrolit lemah itu cirinya apa saja? Yang pertama, indikator lampunya bagaimana kalau elektrolit lemah? Ya, nyala lampunya redup. Yang kedua, gelembung gas di sekitar elektrode itu sedikit. Selanjutnya dalam larutan dia hanya terionisasi sebagian saja. Contohnya apa larutan? Cuka atau CH3COOH. Yang terakhir itu adalah larutan non-elektrolit. Ciri-cirinya dimulai dari indikator lampunya bagaimana? Coba Mas Rahmat. Tidak menyala. Coba Mas Rahmat. Lampu indikatornya tidak menyala atau mati. Ya, kemudian di sekitar elektrodenya ada gelembung atau tidak? Tidak ada. Tidak ada gelembung. Jadi untuk larutan non-elektrolit itu indikator lampunya tidak menyala. Terus elektrodanya di sekitar elektrode juga tidak ada gelembung gas. Selanjutnya dalam larutan tidak terionisasi. Contohnya adalah larutan gula. Sekarang waktunya kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa larutan berdasarkan daya hantarnya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah larutan elektrolit, yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu ada dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau elektrolit kuat itu ciri-cirinya kalau dalam percobaan yang kamu lakukan tadi adalah nyala lampunya terang, kemudian di sekitar elektrode terdapat banyak gelembung gas. Kemudian dia juga dapat terionisasi secara sempurna. Selanjutnya untuk elektrolit lemah, lampu indikatornya menyala redup, di sekitar elektrode itu gelembung gasnya sedikit. Larutannya terionisasi hanya sebagian saja. Kemudian yang terakhir adalah larutan non-elektrolit. Kalau non-elektrolit jelas lampunya tidak menyala, di sekitar elektrode juga tidak ada gelembung. Kemudian dia tidak dapat terionisasi. Sekarang waktunya saya melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi ini saya gunakan untuk perbaikan pembelajaran pada hari ini. Sekarang ini saya ingin bertanya, apa yang Anda dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Ya, Mas Rahmat. Saya mengetahui di sekitar kita banyak larutan yang dapat menghantarkan larutan. Kemudian untuk refleksi pertanyaan nomor 2 dan berikutnya, silakan nanti setelah kalian pulang sekolah mengerjakannya melalui Google Classroom. Linknya ada di depan. Nanti akan saya share di grup kelas kalian. Jadi lakukan refleksi pembelajaran berikutnya melalui Google Classroom ketika kalian sudah ada di rumah. Sekarang waktunya kita melakukan evaluasi, yaitu mengerjakan kuis. Kuisnya itu silakan kamu buka, linknya ada di depan ini, sudah saya share di grup WA kelas kalian. Ada 10 nomor, waktu mengerjakan 5 menit. Sekarang silakan kalian mulai mengerjakan. Saya lihat nilai kalian sudah cukup baik.
baik, rata-rata nilainya sudah di atas KKM, di atas 70. Untuk pembelajaran hari ini, adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, saya cukupkan. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan kamu untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu mengenai campuran. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Handi dipimpin untuk berdoa. Amin.